Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air, saya Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan bersama rekan saya ada Bapak Reddy Hendra, selaku staf khusus Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, juga ada Prof. Ike Tanziha, selaku Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional atau BGN, akan menyampaikan update mengenai beberapa hal terkait perkembangan implementasi program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pada minggu lalu, sebagai pengingat saja, jumlah penerima manfaat program MBG yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga anak-anak sekolah hingga tingkat SMA atau sederajat berjumlah 6.379.433 orang yang dibagikan oleh 2.109 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Program MBG juga secara bertahap telah menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga yang masuk dalam kategori miskin, juga miskin ekstrim, yang mengikuti program sekolah rakyat. Jumlah penerima manfaat program MBG yang mengikuti sekolah rakyat pada minggu lalu adalah 848 orang. Tentu saja jumlah ini terus bertambah seiring dengan semakin masifnya program MBG dalam menjangkau sekolah rakyat. Sekolah rakyat, saudara sebangsa dan setanah air, diperuntukkan bagi anak-anak kita yang sudah digratiskan pun sekolah, masih tidak mampu untuk mengakses pendidikan. Mereka misalnya berasal dari keluarga yang untuk mengakses air bersih saja kesulitan. Baik, saya pikir tidak perlu berlama-lama. Mari kita dengarkan update dari rekan kami, yaitu Bapak Hendra, selaku staf khusus Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, dan Prof. Ike Tanziha, selaku Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional atau BGN, untuk menyampaikan data terbaru terkait jumlah SPPG, jumlah penerima manfaat, sebarannya, dan potensi pertambahan SPPG ke depan. Kepada Prof. Ike Tanziha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, mitra pembangunan, dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Hari ini kami kembali akan memberikan informasi terkait capaian dan pembelajaran dari Makan Bergizi Gratis. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita sudah ketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan, status gizi siswa, motivasi, konsentrasi, dan capaian prestasi siswa itu sendiri. Konsentrasi ini dibutuhkan siswa di dalam meningkatkan upaya mempelajari pengetahuan dan pembelajaran di sekolah. Nah, ada berbagai faktor yang mempengaruhi konsentrasi, Bapak dan Ibu sekalian. Di antaranya adalah lingkungan belajar, kemudian kondisi psikologi siswa, motivasi, dan tentu saja asupan gizi. Bapak Ibu sekalian, asupan gizi seperti protein, zat besi, omega 3 itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak, bagi perkembangan dan fungsi otak serta memori. Makanan bergizi gratis didesain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak
baik untuk pertumbuhan fisik, perkembangan, dan juga untuk peningkatan kecerdasan. Hasil dari penelitian di Aceh maupun di Papua menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis terjadi peningkatan konsentrasi yang lebih baik. Hal ini diukur dengan metode memori saat atau short term memory. Nah, tentu saja ini merupakan hasil yang menggembirakan karena akan mendukung pada capaian pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan motivasi anak untuk terus belajar dalam mencapai cita-cita kehidupannya yang unggul di masa yang akan datang. Namun demikian, Bapak, Ibu sekalian, dan rekan-rekan media, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan makanan bergizi gratis dalam rangka untuk mencapai target prestasi anak tersebut. Di antaranya adalah lingkungan perilaku konsumsi yang belum mendukung perilaku konsumsi sehat dan juga ketersediaan pangan yang juga belum mendukung untuk terbentuknya perilaku konsumsi sehat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, serta mitra pembangunan, mari kita kuatkan peran kita dalam mendukung lebih berhasilnya program makan bergizi gratis. Kami percaya bahwa makan bergizi gratis banyak membawa manfaat besar bagi generasi mendatang dan masyarakat secara keseluruhan. Mari terus dukung dan terus sukseskan program makan bergizi gratis demi tercapainya generasi emas Indonesia yang sehat dan berdaya. Demikian Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media serta masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada konferensi pers hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa progres pelaksanaan program makan bergizi gratis. Per hari ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasional sejumlah 2.378 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Terdapat penambahan 251 SPPG dari pekan lalu dan hari ini Badan Gizi Nasional sudah melayani sebanyak 7.444.238 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dari kategori PAUD, TK, dan Raudatul Atfal sejumlah 433.480 penerima manfaat. Kemudian dari kategori SD dan sederajat mencapai 3.074.451 penerima manfaat. Kategori SMP dan sederajat mencapai 1.991.877 penerima manfaat. Kategori SMA, SMK sederajat mencapai 1.624.041 penerima manfaat. Kategori santri pondok pesantren sudah mencapai 34.741 penerima manfaat. Kemudian kategori PKBM dan SLB sudah mencapai 13.059 penerima manfaat. Dari kategori seminari sudah mencapai 795 penerima manfaat. Dan untuk kategori ibu hamil saat ini sudah mencapai 33.103 penerima manfaat. Ibu menyusui mencapai 56.909 penerima manfaat. Dan kategori balita hari ini sudah mencapai 176.926 penerima manfaat. Sedangkan jumlah sekolah rakyat yang telah menerima program makan bergizi gratis sejumlah 12 sekolah dengan total penerima mencapai 4.856 penerima manfaat. Selain penerima manfaat langsung dari kategori yang tadi sudah saya sebutkan, terdapat 6.076 kelembagaan ekonomi lokal yang sudah terlibat menjadi supplier
di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, terdiri dari BUMDes, koperasi, dan UMKM. Hari ini juga Badan Gizi Nasional sudah menyerap sebanyak 93.572 orang yang bekerja di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka percepatan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan mengoperasionalisasikan sejumlah 2.401 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan total dalam 10 hari ke depan akan beroperasi sebanyak 4.788 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan artinya Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan melayani kurang lebih sekitar 15 juta penerima manfaat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa program makan bergizi gratis ini harus berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja dari desil 1 dan desil 2. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional sudah membuat kebijakan bahwa dari total 47 orang yang akan direkrut oleh Badan Gizi Nasional untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, 30% minimal berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2. Hal ini kami berharap bahwa dengan kebijakan ini Badan Gizi Nasional akan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama yang berasal dari keluarga di desil 1 dan desil 2. Bapak Ibu sekalian, kami telah menindaklanjuti beberapa keluhan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Beberapa waktu ini khususnya insiden yang terjadi di NTT, Badan Gizi Nasional telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberhentian operasional SPPG terkait kejadian tersebut. Sementara ini sambil menunggu proses investigasi yang dilakukan, bekerja sama dengan BP POM, kemudian juga Dinas Kesehatan terkait, Badan Gizi Nasional juga melibatkan lembaga-lembaga independen dalam kejadian di NTT, sehingga kami masih menunggu laporan resmi dari hasil investigasi yang dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami mewakili Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para siswa, kepada orang tua, kepada pihak-pihak yang terdampak atas kejadian dan insiden yang terjadi di NTT. Badan Gizi Nasional tidak mentoleransi kelalaian dalam hal pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tentu akan sangat berbahaya bagi kesehatan penerima manfaat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga telah dilakukan secara rutin demi penanganan insiden, dan hari ini semua pihak bergerak dengan cepat dalam hal penanggulangan insiden tersebut. Berdasarkan PP 86 terkait dengan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional juga telah melakukan penanggulangan terkait dengan kejadian luar biasa, sehingga semua pihak terlibat di dalam penyelesaian dan penanggulangan insiden yang terjadi di NTT. Sekali lagi, kami dari Badan Gizi Nasional memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan di masa depan. Tentu semua masukan, semua kritik, semua laporan yang berasal dari masyarakat sangat kami perlukan untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang. Beberapa langkah telah kami lakukan terkait dengan insiden yang telah terjadi. Yang pertama, Badan Gizi Nasional sudah mengevaluasi proses seleksi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian yang kedua, meningkatkan standar higienitas dalam semua rantai pasok dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, terutama terkait dengan pengawasan mutu pangan.
Kemudian juga kami menegakkan SOP secara ketat terkait dengan pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan, serta memberikan manfaat yang maksimal tanpa adanya resiko kesehatan. Kami yakin dengan perhatian seluruh pihak, program ini akan berjalan dengan baik. Demikian progres dari kami, Badan Gizi Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Prof. Ike, ada pertanyaan dari Kompas TV mengenai target penerima manfaat 20 juta orang sebelum 17 Agustus. Untuk sekarang sudah berapa dan strategi untuk mengejar target tanpa kasus keracunan dan lain-lainnya seperti apa, Prof? Terima kasih. Baik ya, dalam hal mencapai target 30 juta penerimaan manfaat pada bulan Agustus ini, kami sudah mempersiapkan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan mempersiapkan 30.000 SPPI yang nanti akan disebar di seluruh dapur gizi atau SPPG, ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah tervalidasi dan siap operasional. Dan bagaimana untuk menghindari keracunan atau meningkatkan kesehatan dan keamanan pangannya, tentu saja kami juga di sini sudah menguatkan SOP ya yang lebih tegas dan juga memberikan persyaratan-persyaratan atau standar-standar yang lebih kuat juga ya di dalam pengelolaan, terutama dalam produksi makanan di SPPG. Di antaranya seperti penjamah makanan setidaknya tahu tentang keamanan makan, dan kemudian juga seluruh prasarana higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi, dan juga kami juga menyarankan pada semua SPPG untuk mendapatkan bahan baku yang lebih berkualitas sehingga bahan baku tersebut dapat meningkatkan kualitas makanan dengan lebih baik dan terhindar dari keracunan makanan atau ketidakamanan pangan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Izin ada pertanyaan dari Sinta mengenai kasus keracunan dari 140 siswa di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diduga keracunan saat mengkonsumsi MBG. Kami ingin bertanya bagaimana proses logistik dan penyimpanan makanan MBG terutama di daerah seperti Kupang yang memiliki cuaca panas. Baik, terima kasih teman-teman Elsinta. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani SMPN 8 Kupang sudah menerapkan standar cold chain, memiliki freezer, memiliki pendingin untuk bisa menyimpan bahan baku berupa ayam, berupa ikan, begitu ya, yang dibekukan, yang perlu dibekukan, sehingga secara proses standar operasional prosedur SPPG yang melayani SMPN 8 Kupang sudah memenuhi standar, dan kami sedang menunggu hasil investigasi terkait dengan kejadian yang ada di SMPN 8 Kupang ini. Yang lain, ada pertanyaan? Lalu izin untuk pertanyaan berikutnya, apakah dari pihak BGN dan pemerintah daerah memiliki rencana mitigasi dan tanggung jawab atas kejadian keracunan ini? Baik, kami selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan PP 86 terkait dengan KLB keracunan pangan. Tentu saja Badan Gizi Nasional beserta pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pengobatan terkait dengan korban yang ada di SMPN 8 Kupang. Sejauh ini koordinasi yang baik telah dilakukan dengan pemerintah daerah, BP POM, dan Kementerian Kesehatan terkait dengan penanggulangan KLB keracunan pangan yang ada di SMPN 8 Kupang ini. Silakan yang lain. Berikutnya, sejauh mana keterlibatan sekolah dalam pengecekan kualitas makanan sebelum disajikan kepada siswa? Terima kasih.
Sesuai dengan SOP yang sudah kami tentukan bahwa sebelum dibagikan kepada para siswa, makanan dilakukan uji organoleptik oleh pihak sekolah sehingga bisa mengecek kondisi makanan yang akan dibagikan apakah layak atau tidak. Dan seluruh makanan sudah dilakukan pengecekan dibantu oleh para guru, tenaga kependidikan yang ada di sekolah, sehingga sebetulnya secara SOP, Badan Gizi Nasional sudah menerapkan dengan baik terkait dengan standar-standar yang harus dilakukan oleh SPPG ketika memberikan makan bergizi gratis untuk para siswa. Demikian. Lalu ada pertanyaan terakhir, mohon izin. Kepala Badan Gizi Nasional atau Bapak Dana Hindayana menyebutkan bahwa siswa yang diduga keracunan itu tidak mengkonsumsi menu MBG untuk hari Selasa, melainkan menu hari Senin. Jika makanan yang menyebabkan keracunan dikonsumsi pada hari Senin, mengapa pada hari Selasa tidak ada tindakan pencegahan dari sekolah maupun penyedia sebelum gejala muncul? Di mana sistem deteksi dini dan kontrol kualitasnya? Baik. Kami sedang menunggu hasil investigasi. Memang ada beberapa kejanggalan sehingga kami belum bisa menyampaikan hasil investigasi tersebut. Hasil investigasi tersebut akan segera kami sampaikan ketika laporan dari laboratorium sudah kami terima. Pertanyaan dari Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat beredarnya video mengenai seorang ibu memberikan informasi bahwa pemberian makan bergizi gratis di salah satu SPPG yang menunya kurang lengkap, bahkan tidak ada susunya. Nah, itu tanggapannya dari Badan Gizi Nasional seperti apa ya? Baik, terima kasih. Kami sudah mengkonfirmasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terkait bahwa berita tersebut adalah hoax dan SPPG di hari itu memberikan menu yang sangat lengkap berupa nasi goreng, ada sayuran, ayam, juga susu, sehingga yang disampaikan di dalam konten media sosial itu benar-benar tidak sesuai dengan menu yang sudah diberikan kepada pihak sekolah. Terima kasih. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasannya hari ini kami menerima banyak laporan terkait dengan penggunaan logo Badan Gizi Nasional yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun komersial dalam rangka program makan bergizi gratis ini. Kami secara resmi menyatakan bahwa penggunaan logo-logo tersebut tidak ada kaitan atau hubungannya secara resmi dengan Badan Gizi Nasional. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berhati-hati atas seluruh informasi yang beredar di media sosial. Kami tegaskan bahwa seluruh informasi yang akurat terkait dengan Badan Gizi Nasional disampaikan melalui berbagai akun media sosial resmi Badan Gizi Nasional. Demikian, terima kasih atas progres dari Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan di kemudian hari program ini akan semakin baik lagi. Terima kasih.